Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan review atau melihat aplikasi yang kita manfaatkan untuk pembelajaran di kompetensi keahlian akuntansi SMKN 6 Jember. Alamat linknya adalah ini, sid/guru AKL. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Ada jurnal tugas lain. Bapak Ibu guru masih dimungkinkan untuk mengisi jurnal kegiatan selain kegiatan guru, di mana kegiatan guru di kelas itu sudah diisikan siswa lewat jurnal kelas. Bapak Ibu boleh lihat di sini. Nanti Bapak Ibu boleh isikan. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja. Dengan email Bapak Ibu, kemudian nanti secara otomatis akan mengisi di sini. Misalnya jadi wali kelas, kelompok kerja, atau bimbingan konseling, itu tinggal diisikan. Oke, nanti tambahkan bentuk kegiatannya di sini. Kemudian di samping jurnal tugas lainnya, Bapak Ibu boleh lihat juga gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa itu nanti bisa dilihat lagi di sini. Misalnya kelas 10, kelas 11, jurusan apa, itu nanti bisa dicek di sini. Itu untuk ngecek aja. Istilahnya ketika anak ada masalah pada saat pembelajaran, apa sih karakteristik anak ini, nanti Bapak boleh cek untuk tambahan referensi. Ini peta gaya belajar siswanya, Bapak Ibu boleh cek di sini. Kemudian selain itu ada absensi. Bapak Ibu boleh cek di sini untuk absensi siswa. Saat ini untuk absensi siswa, khususnya anak yang tidak masuk, yang izin dan sakit. Nah, komunikasinya salah satu yang kita bisa manfaatkan adalah ini. Siswa akan mengirim lewat formnya dan kita bisa melihat formnya tersebut, hasil pengisiannya. Ini untuk detail absennya. Oke, nanti Bapak Ibu boleh cek tanggalnya, kemudian nama siswa, kelasnya, itu boleh. Nah, seperti ini foto. Nah, yang seperti ini biasanya nanti coba dikonfirmasi lagi kenapa. Seharusnya emang yang benar seperti ini. Ada foto orang tuanya, ada surat keterangannya. Nanti surat keterangan ini bisa dikumpulkan ke wali kelas atau ke BP-nya untuk diarsip setelah siswa masuk. Oke, Bapak Ibu. Nah, yang seperti ini nanti coba di cross check lagi, karena kan kita nggak tahu, bisa jadi anak sendiri yang menulis, sehingga kita hindari seperti itu, sehingga kita tahu lah kalau siapa walinya. Nah, seperti ini, itu coba dikonfirmasi lagi. Kemudian detail juga Bapak Ibu boleh cek juga di absensi siswa, itu rekapannya. Anak-anak yang sakit izin, kemudian dispen, itu semua muncul di sini rekapitulasinya. Bapak Ibu boleh cek nanti. Ini rekapitulasinya. Kalau seandainya Bapak Ibu login menggunakan Gmail Bapak Ibu dan tidak bisa akses ini, pastikan Bapak Ibu login menggunakan akun belajar ID-nya. Karena memang untuk saat ini ada pembatasan akses di drive selain belajar ID. Kadang kena, kadang enggak. Karena beberapa bulan terakhir belajar ID sudah membatasi banyak fiturnya. Oke, ini rekapitulasinya. Kayak misalnya ini Beatrice
sakitnya di bulan Agustus September. Itu ada juga sebenarnya beberapa kegiatan yang tidak sakit, tidak izin, bukan alpha tapi, yaitu dispen. Ini kegiatan dispen. Yang D ini kegiatan dispen. Itu biasanya anak-anak HSJA yang sering-sering dispen itu akan muncul di sini baris ketiga. Di kolom ketiga. Ya seperti ini. Pundi seringan. Ini biasanya anak-anak HSJA. Pundi, sila ini anak-anak HSJA. Ini filza 3 kali itu biasanya anak-anak HSJA. Nah nanti kita kontrol apa benar nggak kegiatannya. Karena anak HSJA pun pada saat dia absen itu ada bukti kegiatannya. Di sini ada bukti kegiatannya. Di proses ini ada bukti kegiatannya. Oke, kemudian ini rekap per kelasnya. Oke, ini rekap per kelasnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek kelasnya, tinggal milih misalnya 12 angka 2. Oke, nanti akan kelihatan sakit izinnya berapa kali. Nah, gimana untuk cetak? Nanti Bapak Ibu boleh pilih proses cetaknya. Kita saja di sini, download reportnya, nanti bisa dilakukan download, jadikan file PDF. Oke, ini bulan Juli, bulan Agustus, bulan September. Khusus anak yang kelas 12, absensi ini juga masih berlaku untuk kegiatan PKL-nya. Sehingga kalau ada istilahnya anak sakit izin itu, kami sudah memberitahukan ke siswa bahwa sakit dan izin harus lewat form. Bapak Ibu boleh cross check nantinya. Oke, ini rekap kelasnya. Kemudian di pelanggaran siswa. Nah, pelanggaran siswa ini yang kita bisa lakukan juga lewat sistem ini. Bapak Ibu boleh entry lewat ini. Oke, kelasnya berapa, kemudian nama siswanya siapa, kemudian tanggal terjadinya apa pelanggaran, kemudian pelanggarannya ada di mana, itu boleh Bapak Ibu laporkan. Ya, pelapornya siapa itu nanti bisa diisikan. Kemudian keterangan narasi kasusnya apa. Nah, nanti poinnya boleh diisikan di sini nanti. Plus bukti pelanggarannya. Oke, tinggal submit nanti. Nah, dari pelanggaran ini ketika sudah ditulis, nanti akan muncul rekapannya. Ini kebetulan di 2024 nggak ada, ini data lama. Nah, ini biasanya ada buktinya. Ini kebetulan saya login tidak menggunakan Belajar ID sehingga nggak muncul buktinya. Oke, rekap data siswa. Ini rekapnya nanti. Total pelanggarannya berapa, poinnya berapa, itu sudah bisa terlihat di sini nanti. Semua siswa akuntansi. Oke, sudah terekap di sini. Ini kayaknya ada satu anak yang belum masuk. Oke, kemudian di prestasi siswa juga sama. Di entry-nya juga Bapak Ibu boleh entry. Prestasi ini nggak mesti harus juara dan sebagainya ya Bapak Ibu. Prestasi ini bisa jadi misalnya anak melakukan tugas khusus, misal kayak literasi ladiji. Nah, itu boleh aja dia. Ini sebenarnya dari prestasi ini kita bisa tahu anak-anak yang aktif dan enggak ada bukti autentiknya. Contohnya seperti apa nih? Laporan detailnya nanti kita bisa lihat dari isian prestasi ini. Oke, ini bulan, nah di Agustus ini ada Ivana. Nah, ini kebetulan saya login menggunakan ini. Saya coba login menggunakan Belajar ID. Oke. Saya login menggunakan Belajar ID tadi.
Saya masuk ke detail ini. Harus saya keluar dulu. Saya masuk menggunakan kok ini, sorry. Saya masuk menggunakan yang ini, belajar ID. Tadi kalau tidak belajar ID kadang tidak bisa diakses. Oke, saya ulangi lagi. Nah, buktinya muncul di sini. Nih, Ivana Dwi Agustin itu muncul, dia aktif. Beberapa anak yang punya potensi itu Bapak Ibu boleh isikan di sini. Sehingga kita apa istilahnya, kita bisa pantau anak-anak yang punya potensi itu mana saja. Sehingga nanti ketika kita misalnya nanya membuat rekap atau kita akan milih siapa sih anak yang berprestasi di SMK 6 Jember, khususnya di jurusan akuntansi kelas 10 AK1 misalnya, itu kita bisa tahu dari rekapannya nih. Ada bukti ya. Terus misalnya anak yang aktif namanya Ivana Dwining Tias, seperti apa sih anaknya, itu kan kita bisa tahu. Sehingga kalau kita rasan-rasan di grup guru itu kita sudah ada gambaran, anaknya yang ini. Kemudian setelah rekap siswa, di jurnal kelas ini jurnalnya, ini yang entry siswa. Pastikan Bapak Ibu setiap kali mengajar anak-anak sudah memfoto kegiatan Bapak Ibu dan melakukan jurnal kelas. Saran saya untuk jurnal kelas seperti ini, Bapak Ibu mintakan ke pengurus kelas untuk mengisikan kegiatan pembelajaran apa gitu, sehingga tidak hanya pelajaran bahasa Inggris gitu aja. Bapak Ibu sampaikan apa yang Bapak Ibu akan ajarkan hari ini. Misalnya kayak gini, eksponen, Bu Surita mengajarkan eksponen. Nah itu jadi gambaran. Misalnya lebih lengkap lagi, itu bisa Bapak Ibu sampaikan. Misal Bapak Ibu sampaikan ke yang mengisi, biasanya sekretaris atau ketua kelasnya, itu tuliskan aja di WA Bapak Ibu, kemudian WA-kan ke anaknya apa yang mesti diisikan, biar anak tinggal copy paste aja apa yang seharusnya diisikan. Nah di sini nanti fotonya sudah otomatis terlihat. Oke, foto kegiatannya sudah otomatis terlihat. Bapak Ibu juga nanti bisa manfaatkan rekapan seperti ini. Misal punya saya klik ini. Nah saya sudah lengkap nih, sehingga kalau seandainya saya butuh laporan kegiatan mengajar saya pun sudah punya bukti banyak. Bagaimana kalau saya ingin rincian fotonya? Kalau ini kan saya nggak bisa klik, ini foto besarnya nggak bisa klik. Bapak boleh klik yang sini, yang ini, klik yang ini, nanti akan muncul linknya. Pastikan Bapak Ibu kalau seandainya tidak muncul foto seperti ini, pastikan Bapak Ibu login menggunakan akun Belajar ID. Misal seperti ini, saya klik seperti ini, maka nanti akan muncul foto besarnya. Nah, nih Bapak Ibu boleh manfaatkan. Ya, ini nanti boleh manfaatkan. Misalnya Bapak Ibu butuh fotonya. Ini yang kadang jadi kesulitan kita kadang kalau misalnya kita lagi butuh laporan, misalnya kita butuh laporan kegiatan pembelajaran seperti apa gitu loh, misalnya kesulitan itu kadang kita masih nyari. Nah kalau seperti ini kan kita tidak perlu nyari lagi, tinggal kapan kegiatannya, tanggalnya berapa, itu kita sudah dapat, lebih mudah tanpa harus kita scrolling di HP kita.
Oke, itu jurnal kelasnya. Nanti ada rekap per kelasnya. Ini rekap per kelasnya tanggal 2 September. Oke, nggak ada yang mengingatkan ya, kosong. Tanggal 3 ini juga tanggal 30 banyak kosong, yang banyak nggak ngisi. Ini kita bisa terlihat kelas yang tidak ngisi sebenarnya. Ini 10 AK1 sering tidak ngisi nih. Ya, 10 AK1 sering tidak ngisi. Itu terlihat. Nah, kalau tidak ngisi gimana ya? Kita nggak bisa tahu apa proses kegiatan siswa. Ya, yang rugi sebenarnya Bapak Ibu sendiri sebenarnya. Dan kita nggak punya bukti proses. Oke. Datanya insya Allah tidak akan hilang karena server. Karena kebetulan sistem ini kita menggunakan Google, dan Google servernya alhamdulillah sampai detik ini masih lumayan kuat. Oke, itu kemudian rekap per ruang. Ya, nanti ruang-ruangnya akan kelihatan. Anak itu berada di mana saja, itu akan terlihat di sini. Kemudian, nah sekarang ini di PKL siswa. Nah, di PKL siswa Bapak Ibu boleh cek nanti biodata siswa. Kalau Bapak Ibu kontak personnya mana, itu Bapak Ibu boleh cek di sini. Nih kontak personnya, orang tuanya siapa, kontak personnya nanti bisa cari di sini. Link ini memang tidak saya share di linknya untuk siswa karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sehingga nanti linknya di Bapak Ibu guru saja. Kemudian ini sebenarnya ada informasi yang masih belum kita update. Salah satunya adalah rumah siswa itu berada di mana. Itu sebenarnya ada juga di sini. Hanya kita belum update detail untuk proses ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat microsite siswa atau web mini siswa. Nanti portofolio siswa atau apa sih yang dimiliki siswa itu akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Oke, misal saya akan ambil ini alamat microsite-nya, saya klik. Ini microsite siswa. Alamat. Nah, ini kayaknya masih belum lengkap. Ada yang lengkap itu punyanya Ajis kalau nggak salah. Ajis itu temannya Fatur misalnya. Nih. Oh, ini nggak lengkap punya Fatur. RM nih yang punya Ajis. Nah, LinkedIn-nya Ana itu juga bisa dilihat. Ini kemudian ini kebetulan harus login. Kita harus login nanti. Kemudian WhatsApp-nya Ana, Instagram-nya itu bisa dilihat. Ini aktivitasnya tuh. Ini jadi apa ya, portofolio anak.
membranding ini, anak-anak emang selama PKL akan membranding dirinya untuk seperti apa kemampuan dan kelebihannya. Oke, nanti Bapak Ibu boleh cek, dan nanti ini akan masih terus diupdate oleh siswa. Yang tampilannya. Oke, prestasi-prestasi siswa, kelebihan itu bisa ditampilkan oleh siswa. Oke, itu biodata siswanya. Kemudian kita kembali lagi di sini jurnal PKL-nya. Nah, Bapak Ibu, selama PKL anak-anak akan mengisi jurnalnya bukan harian tapi mingguan. Mingguan nanti siswa akan kirim jurnal kegiatannya, nanti akan muncul 2 foto kegiatan mereka di selama PKL mewakili kegiatan mingguannya. Kemudian nanti dia akan memfoto juga jurnal yang sudah ditulis di buku jurnalnya. Oke, seperti ini. Nah, nanti apa fungsinya ini? Fungsinya ini nanti siswa juga akan memanfaatkan foto-foto kegiatannya ini untuk diisikan di laporan kegiatan siswa, laporan PKL-nya. Dan nanti foto-foto kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk pengisian laporan kegiatan siswa. Oke, ini kebetulan yang di Surabaya. Oke, nanti ini bisa dimanfaatkan untuk laporan PKL-nya. Karena kalau nunggu anak-anak membuat laporan PKL-nya, itu akan memakan waktu lama lagi untuk memasukkan ke Word dan sebagainya. Nanti secara bertahap kegiatan anak selama PKL itu akan terbantukan dengan teknologi. Oke, kemudian ini isi materi guru. Saat ini memang belum kita update. Kita akan lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Karena nanti di sini Bapak Ibu kalau mengirim materi ke siswa, Bapak Ibu boleh kirim ke WA atau dalam jenis apapun juga, platform apapun juga, tapi nanti Bapak Ibu harus mengisi formnya. Linknya nanti harus di sini. Kenapa? Karena nanti siswa akan membaca data Bapak Ibu dari isian materi guru. Nanti akan muncul urutan daftarnya, sehingga tidak scrolling lagi di web atau di WhatsApp-nya. Nanti munculnya di sini. Di sesi berikutnya kita akan terangkan detail lagi mengenai materi pembelajarannya yang Bapak Ibu ingin sampaikan ke siswa selama PKL. Di sesi berikutnya kita akan sampaikan. Kemudian di sini juga ada laporan portofolio siswa. Ini laporan portofolio siswa. Nanti selama kegiatan, khususnya ini kegiatan yang rutin itu kegiatan di Power 6 atau Project P5, itu nanti portofolionya akan muncul di sini. Foto-foto kegiatannya akan muncul di sini. Kayak link laporan tugasnya itu akan muncul di sini. Video dan sebagainya akan Bapak boleh lihat di sini di portofolio siswa. Kemudian ada laporan tugas harian. Tugas harian ini biasanya dipakai kalau seandainya siswa Bapak Ibu ingin memanfaatkan ini. Upload aja beberapa linknya nanti di sini. Link ke portofolionya akan muncul di sini. Buatan kayak ini yang sering menggunakan adalah Bu Lulu, Bu Indar, itu bisa memanfaatkan. Bu Retno ini sempat memanfaatkan juga. Ini kalau harus diklik linknya, tugasnya dari Ajis itu akan muncul di sini. Nih. Form pengisiannya gimana? Nah, ini form pengisian 2 ini sudah ada di link siswa. Di link siswa ada, Bapak Ibu cukup melihat hasil kirimannya.
Sekira itu di sesi ini penjelasan dari mini aplikasi untuk jurusan atau program kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.